Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita walaupun masih dalam secara online. Minggu ketiga di tanggal 19 bulan April di bulan keempat ini, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau persiapkan segenap kehidupan kita. Kita mau mengangkat satu pujian, ku hidup karena anugerah. Hidup karena anugerah.
segala waktu dan kesempatan Tuhan Engkau selalu berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh ya Tuhan berada di rumah Tuhan. Ya Tuhan, seberapapun Tuhan kami yang ada anak-anak-Mu Tuhan ibadah online saat pagi hari ini, biarlah Tuhan Kau mau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan itu Tuhan supaya Tuhan kami boleh bersuka cita saat kami menaikkan setiap pujian-pujian kami kepadamu hanya untuk mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada saat ini, bahkan yang ada di rumah saat ini yang sedang mengikuti ibadah online ya Tuhan secara langsung. Biarlah Tuhan mau berikan kami hati yang tenang ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan pikiran kami tetap fokus ya Tuhan, walaupun kami ya Tuhan tidak dapat berkumpul untuk sama-sama ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, sampai Tuhan Engkau ya Tuhan yang memberikan segala sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapinya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku yang dikasih Tuhan, tiba saat itu kita menaikkan pujian kembali. Kalau kita tadi sudah menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita juga, kita mau datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau sama-sama menaikkan pujian ini, baik juga Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, dan kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur,
Yang di rumah juga biar kita tetap bersyukur. Apapun keadaan kita pagi hari ini, tapi kita tetap mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia yang senantiasa peduli dengan kehidupan kita. Dia yang senantiasa memampukan kita melewati hari-hari kita. Sampai kepada hari ke-19 di bulan keempat ini, kita boleh tetap melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan Dia membuat kita terus bersuka cita dan terus memuji, memuliakan namanya. Kita mau katakan pagi hari ini juga, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan kuasanya yang senantiasa membuat kita kuat. Ada tangannya yang
senantiasa terulur menopang setiap langkah kaki kita, dan ada bilur-bilurnya yang menyembuhkan setiap penyakit kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang menonton juga di rumah, biarlah kita tetap dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Dan pagi hari ini juga kita mau angkat dan kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mau angkat pujian ini sama-sama, baik di rumah juga, biar kita memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kita boleh kuat dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Haleluya. selalu tetap bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biarpun di luar sana kita mendengarkan banyak sekali yang mencekam, banyak sekali yang membuat kita khawatir, banyak sekali yang melemahkan iman kita. Tapi pagi hari ini kita mau tetap katakan, aku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Walaupun keadaan yang begitu sangat mengerikan, tapi kita
ketika kita bersyukur, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan kemampuan yang baru, dan Tuhan juga memberikan kehidupan kita yang luar biasa. Kita mau angkat pujian ini, tak akan kuragu Tuhan, janji-Mu yang selalu menghidupkan kita semua. Biar kita mau angkat pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah janji-Nya dan amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku.
semua akan pujian mereka saja. Bersama ibadah Engkau punya cara untuk menolong kita semua. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Adalah surga. Ketika kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, walaupun Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat menakutkan kami Tuhan, tapi kami tenang dengan cara-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menjanjikan kehidupan yang kekal buat kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu bahwa kami mau berserah dan berseru kepada-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber keamanan kami Tuhan. Dan biarlah bahwa Kau mau tolong kami semua, Kau memberikan kekuatan yang baru buat kami semua Tuhan. Baik Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah juga, yang sedang mengikuti acara online pagi hari ini, berikan mereka sukacita yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, ketenangan yang baru Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan merasakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami yakin dan percaya satu hari kelak Tuhan, Kau izinkan kami kembali berkumpul memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Anakmu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap tanah hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi Tuhan benih-benih yang bertumbuh dan berkembang dan bahkan berbuah-buah Tuhan, dan bahkan Tuhan jadi kekuatan yang baru buat kehidupan kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi secara khusus hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang akan membawakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapan kuasa-Mu Tuhan ada dalam kehidupan beliau, dan Engkau pakai beliau Tuhan untuk membentangkan setiap baik firman-Mu, sehingga tidak berlalu dari kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan menyerahkan ibadah kami ini selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini, dan saya tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang selalu menyerahkan kehidupan kita dengan baik. Dan kita bersyukur kalau kita boleh tetap ada sampai kepada tanggal 19 April 2020, dan kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan yang sudah berlaku buat kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini mengenai satu cerita dan satu peristiwa di mana Raja Daud pada waktu itu mengalami satu keadaan yang begitu sangat sulit sekali yang harus dia hadapi. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di rumah masing-masing dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai pada ke-6. Kita akan baca ayat ini secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 2 dan seterusnya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ke-6. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1.
ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah dikawal mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi cerita ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak menceritakan tentang latar belakang daripada ayat-ayat ini, karena kalau saya menceritakan dari latar belakang itu terlalu lama sekali. Tetapi ada sesuatu yang menarik dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, yaitu khususnya di ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit. Dan Daud sangat terjepit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama dari peristiwa Daud ini. Ya, bagaimana cara kita menyikapi ketika kita menghadapi satu masalah. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan cara kita menyikapi masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi hari ini kita belajar daripada Raja Daud ketika dia menghadapi masalah yang begitu sangat sulit dalam kehidupannya. Sebab ayat 6 ini awalnya dikatakan dan Daud sangat terjepit. Bagaimana cara kita menyikapi masalah? Nanti Bapak Ibu Saudara bisa jawab di rumah masing-masing. Bagaimana ya ketika saya menghadapi keadaan yang begitu sangat sulit? Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi pokok kita pada hari ini adalah khususnya di ayat yang ke-6. Ada kata terjepit Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terjepit. Kita mau melihat kata terjepit itu Bapak Ibu Saudara, pengertiannya. Yang pertama, kata terjepit itu pengertiannya adalah dia itu sempit. Ya, dia sempit dan tertekan. Itu kata terjepit. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kata terjepit ini pengertiannya adalah tidak dapat bergerak. Tidak dapat bergerak karena sesak dari kiri atau dari kanan. Jadi pengertian ini Bapak Ibu Saudara, kata terjepit di sini, yang pertama adalah tersempit atau tersesat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tak dapat bergerak karena sesak dari kiri atau dari kanan. Jadi pengertian ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa simpulkan ketika kita sedang mengalami satu keadaan yang sangat terjepit, kita tuh suka bingung mau lari kemana? Ke kiri salah, ke kanan salah, ke belakang salah, ke depan salah. Dan inilah yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Apa yang dialami oleh Daud Bapak Ibu Saudara? Sampai dia katakan dia sangat-sangat terjepit. Yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah Bapak Ibu Saudara, ya,
kita melihat bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama yang dialami oleh Daud, kita melihat di ayat yang kelima, dikatakan juga kedua istri Daud ditawan. Yang pertama itu bernama Ahinoam, yang kedua bernama Abigail. Jadi dua orang istri daripada Daud ini itu ditawan. Akibat apa Bapak Ibu Saudara? Karena akibat Siklag itu dibakar oleh orang-orang Amalek. Pada waktu itu Daud beserta pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Udah kocar kacir, udah lari kemana-mana. Dan ini yang dialami oleh Daud. Yang pertama adalah bahwa kedua istrinya sudah ditawan oleh orang-orang Amalek. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu, kita baca bersama-sama lagi, dikatakan masih di ayat 6. Karena rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu pada waktu itu. Jadi ketika rakyat ingin melempari dan mau melempari Daud dengan batu, berarti itu rakyat udah marah banget. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Biasanya selama ini Daud itu selalu menang perang. Selalu menang perang. Kemana saja Daud berperang selalu menang. Tetapi sekali ini Bapak Ibu Saudara, Allah izinkan Daud mengalami kekalahan. Keadaan kita mungkin selama ini kita selalu berpikir, oh saya dalam keadaan nyaman, dalam keadaan enak, dan lain sebagainya. Seperti waktu minggu pertama saya katakan, itu terkadang masalah kalau datang itu selalu suka tiba-tiba, mendadak tanpa permisi dulu. Dan hari-hari ini yang kita hadapi, yang mungkin selama ini kita sudah dalam keadaan kondisi yang begitu sangat-sangat nyaman, tapi tanpa permisi, keadaan tiba-tiba seperti berubah total. Dan ketika Daud mengalami keadaan yang begitu sangat-sangat terjepit Bapak Ibu Saudara, dan mungkin ini juga kita alami pada hari-hari ini selama hampir 3 bulan lamanya Bapak Ibu Saudara, dari Januari, Februari, Maret, kita seolah-olah kayak terjepit. Kita mau ke kiri salah, kita mau ke kanan salah. Dan apa yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu Saudara? Ketika dia ada dalam keadaan sangat-sangat terjepit, kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ya. Masih dalam ayat yang ke-6, di kalimat bagian akhirnya saja. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada dalam keadaan yang sangat terjepit adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak mencari kambing hitam, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak mencoba untuk menghindar atau lari dari masalah yang ada. Tetapi kalimat daripada ayat firman Tuhan ini dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara harus juga kita kerjakan dan kita lakukan saat-saat ini. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalimat di sini adalah menguatkan, berarti kalau dalam peraturan
bahasa Indonesia itu adalah kalimat aktif. Berarti pribadi kita sendiri yang harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan orang lain, bukan mencari ke orang pintar, ke dukun-dukun dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi yang harus kita kerjakan hari-hari ini adalah menguatkan dulu nih kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Sebelum kita menguatkan orang lain, kita dulu nih yang harus kuat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Ketika poin pertama saya katakan kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana tuh caranya ya? Caranya adalah Bapak Ibu Saudara, yang harus kita kerjakan pada hari-hari ini, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus memanggil kepada Tuhan hari-hari ini. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu Saudara menyertakan dengan yang namanya berpuasa, itu akan lebih bagus lagi. Kenapa dalam beberapa minggu kemarin juga saya menghimbau kepada kita semua supaya kita berpuasa sama-sama, mulai dari hari Sabtu malam sampai hari Minggu setelah kita beribadah. Supaya apa? Ada kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara dari Tuhan. Tidak cukup hanya untuk berdoa dan berdoa saja, tapi kalau perlu kita harus berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tolong akan keadaan daripada bangsa Indonesia ini dan juga keadaan kita pada hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bosan untuk berdoa, jangan berhenti untuk berdoa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau mengambil puasa, silakan. Dalam satu minggu itu Bapak Ibu Saudara mau puasa hari Senin, Bapak Ibu Saudara mau berpuasa hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, silakan. Puasa pribadi sendiri di rumah, supaya kekuatan Tuhan itu boleh tetap nyata buat kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau tadi saya katakan kita harus lebih banyak berdoa, kalau bisa disertai dengan yang namanya doa, puasa, itu akan lebih bagus. Hal yang lain Bapak Ibu Saudara, untuk cara kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah membaca Alkitab. Ketika kita di rumah pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pasti akan lebih banyak waktu luang kita. Yang kerja, mungkin yang tadinya harus pergi pagi-pagi, tapi sekarang mau pergi lebih siang tidak masalah. Pulang yang tadi mungkin lebih malam, tapi sekarang sudah lebih sore. Berarti kan ada banyak waktu luang yang bisa kita kerjakan selama kita ada di rumah. Ayo baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan, karena itu juga adalah salah satu cara untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara selain kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita kerjakan dan kita bisa lakukan selain kita dekat kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ayo kita baca Alkitab di rumah kita masing-masing, supaya kepercayaan kita ini akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau hal yang pertama kita harus berdoa, yang kedua kita membaca Alkitab, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita bersaat teduh. Bedanya apa Bapak Ibu Saudara dengan membaca Alkitab dan dengan bersaat teduh ini? Kalau baca Alkitab Bapak Ibu Saudara cuma bisa baca. Kejadian 1, baca. Kejadian 2, baca. Terus dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau bersaat teduh, kita itu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Itu yang namanya saat teduh. Dan kita mencoba untuk menanamkan diri kita di hadapan Tuhan. Sambil berdoa, kita baca Alkitab, lalu luangkan waktu beberapa menit saja. Kita pejamkan mata, dan kita mulai coba komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan, berikan saya ketenangan. Tuhan, berikan saya sejahtera. Dan seterusnya apa yang Bapak Ibu Saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, itu bisa kita kerjakan ketika kita bersaat teduh. Atau kalau Bapak Ibu Saudara ada lagu-lagu rohani, saya katakan pada minggu pertama kemarin juga, kita memuji Tuhan, kita bersaat teduh dengan kita menyetel lagu-lagu rohani, itu akan lebih enak sekali Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan di rumah. Yang namanya saat teduh berarti kita menyendiri antara kita dengan Tuhan. Kita coba untuk merenungkan kasih Tuhan selama ini lewat keluarga kita, lewat pribadi kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dari peristiwa ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk kali ini 1 poin dulu deh. Poin yang pertama yang tadi, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Poin kedua, poin ketiga, dan selanjutnya nanti pada minggu-minggu yang akan datang. Tapi di poin ini saja dulu, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, ayo praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lewat berdoa, lewat membaca firman Allah, dan lewat bersaat teduh pribadi kita dengan Tuhan. Mazmur 138. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari dikatakan di sini aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga akan menguatkan kepercayaan dan kekuatan itu di
dalam jiwa kita. Tapi kalau kita tidak pernah minta sama Tuhan, kita tidak pernah berseru kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau kasih buat kehidupan kita? Tuhan akan berkata, kamu gak pernah berseru sama saya kok, kamu gak pernah minta kok sama saya. Tuhan berpikir, berarti dia sudah kuat. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kekuatan itu Tuhan akan menambahkan untuk kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Kita mau tundukkan kepala kepada Tuhan. Saya rindu meskipun kita di rumah kita masing-masing, kita berkumpul dengan keluarga kita. Siang hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau memanggil Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang menjadi penolong buat kehidupan kita semua. Di masa-masa yang sangat terjepit ini, jangan kita lari kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tapi satu poin hari ini kita belajar, kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yesus, Kau penolong dalam hidupku. Tidak ada penolong selain daripada Allah yang bisa menolong kehidupan kita. Tidak ada kekuatan selain daripada kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tidak ada kepercayaan selain kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Dan tuntun langkahku.
begitu sangat sulit ya Tuhan. Tapi kami mau belajar daripada Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau menguatkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Lewat kami berdoa, lewat kami membaca kebenaran firman-Mu, lewat kami bersaat teduh ya Tuhan. Sebab kami tidak bisa lari kemana-mana. Kami hanya bisa lari kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan, yang akan menjadi penolong kami, yang akan menjadi sandaran kami Tuhan, buat selama-lamanya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Engkau meneraikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ingatkan firman-Mu Tuhan pada sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, supaya setiap saat Tuhan kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tengah-tengah keadaan ini Tuhan, kami mau tetap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau terlalu ajaib buat kami, dan Engkau terlalu hebat buat kami. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, mulai pada besok hari, kami yang kembali akan melakukan aktivitas kami di luar sana ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepada Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Lindungi kami Tuhan dengan penjagaan daripada malaikat-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami keluar rumah, sampai kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, dalam keadaan selamat. Baik kami yang sementara ada di rumah, kami tetap tahu Engkau ada menjadi bagian kami. Kami mau serahkan ya Tuhan akan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam setiap segi kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu kami minta untuk bangsa negara kami ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa buat presiden, buat wakil presiden. Kau tetap memberikan akal budi untuk dapat menangani akan kasus daripada COVID-19 ini Tuhan dengan baik. Kami berdoa buat para perawat, buat dokter, buat office boy ya Tuhan. Mereka yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan anugerah dan turut campur tangan daripada Engkau ada buat mereka. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang sementara sekarang ada dalam perawatan ya Tuhan. Kami hanya minta membela Engkau. Kami hanya minta anugerah-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, supaya mereka boleh kembali pulih dan boleh kembali pulang di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan yang sudah mendahului kami ya Tuhan. Buat keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan, biarlah penghiburan daripada Engkau ada buat keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan. Masih terlalu banyak ya Tuhan hal-hal yang harus kami sebutkan lewat doa kami. Tetapi Engkau mengerti dan Engkau mengenal akan setiap keadaan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai pada kekal. Tuhan memberkati para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak,
yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kehidupan kita semua. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama. Kita semua yang percaya, katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Tetap mengikuti arahan pemerintah yang ada untuk dapat memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini, ya. Dan kita akan ketemu lagi pada tanggal 26 April 2020 pukul 9 pagi. Puji Tuhan.